ruang dan memberi kemenangan. Ku perkatakan firman dengan mulutku, Kau yang menggerakkan pelaksana firman-Mu. Ku kembangkan sayap imanku, ku percaya kuat kuasa-Mu. Kau kota benteng dan tempat perlindungan bagiku. Ku ikatkan seluruh hatiku, menyandarkan hidup di hadirat-Mu. Tak pernah ku ragu, Kau selalu buktikan kesetiaan-Mu. Ku perkatakan firman dengan mulutku, Kau yang menggerakkan pelaksana firman-Mu. Ku kembangkan sayap imanku, ku percaya kuat kuasa-Mu. Kau kota benteng dan tempat perlindungan bagiku. Ku ikatkan seluruh hatiku, menyandarkan hidup di hadirat-Mu. Tak pernah ku ragu, Kau selalu buktikan kesetiaan-Mu. Ku kembangkan sayap imanku, ku percaya kuat kuasa-Mu. Kau kota benteng dan tempat perlindungan bagiku. Ku ikatkan seluruh hatiku, menyandarkan hidup di hadirat-Mu. Tak pernah ku ragu, Kau selalu buktikan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu, Kau selalu buktikan kesetiaan-Mu. Shalom, selamat datang di GPDIC OTW Temanggung dan selamat bergabung bagi Anda yang mengikuti melalui streaming. Kami akan menjelaskan protokol kesehatan yang perlu Anda patuhi sepanjang ibadah berlangsung. Anda wajib menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Bila masker Anda sobek atau tali masker Anda putus, Anda dapat menghubungi usher yang terdekat dengan Anda. Pastikan telepon genggam atau HP Anda dalam mode diam atau silent. Bila Anda kurang enak badan dan membutuhkan pertolongan pertama, Anda dapat mencari usher terdekat. Usher akan membawa Anda ke tim kesehatan. Setelah ibadah selesai dijalankan, Anda dapat duduk kembali menunggu giliran untuk keluar dari gedung gereja. Shalom, selamat datang di GPDIC OTW Temanggung dan selamat bergabung bagi Anda yang mengikuti melalui streaming. Sebelum ibadah dilanjutkan, kita simak dulu informasi berikut ini. Pokok doa bulan Januari 2023,
firman Tuhan semakin jelas tersingkap sehingga jemaat Tuhan lebih memahami rencana Allah. Tuhan menolong bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi sehingga berdampak baik pada kehidupan sosial masyarakat. Tuhan kiranya menjaga seluruh wilayah Indonesia dari bencana alam, kerusuhan, perselisihan dengan bangsa lain. Damai sejahtera atas Indonesia. Orang percaya mencerminkan kemuliaan Allah. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan anak Anda untuk bergabung dalam Seraphim Choir, Anda dapat menghubungi Ibu Grace atau Ibu Susana Rediwan. Mulai tahun 2023, ibadah COTW Kids Streaming hanya dilaksanakan 1 bulan sekali di minggu keempat. Mari Bapak Ibu antar putra-putri Anda untuk ibadah Pelnap tatap muka atau ibadah onsite. Departemen Doa mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah doa bersama pada hari Jumat 6 Januari 2023 jam 18 waktu Indonesia Barat di Gedung Utama GPDI COTW Temanggung. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, bisa menuliskan di lembar formulir doa yang sudah disediakan dan masukkan kembali ke dalam kotak doa. Jemaat yang hadir bisa langsung mengambil posisi berlutut seperti biston pagi, kecuali bagi Anda yang mengalami kesulitan berlutut. Kegiatan sosial ibu janda dan anak asuh akan diadakan pada hari Minggu 8 Januari 2023 setelah ibadah Minggu siang di Aula Ebenezer. Petugas kegiatan ini adalah Bapak Obaja Endro Sasmito, Bapak Rismiadi, dan juga Ibu Kotelan. Di hari dan jam yang sama, diadakan pemeriksaan kesehatan gratis di depan Aula Ebenezer. Natal TOTW akan diadakan pada hari Sabtu 7 Januari 2023 jam 16.30 di Gedung Utama GPDI COTW Temanggung. Rayon 3 akan mengadakan ibadah di rumah Ibu Sudiati Padangan Temanggung pada hari Kamis 5 Januari 2023. Rayon 9 akan mengadakan ibadah Natal pada hari Selasa 3 Januari 2023 di rumah Cik Sian atau Cik Jingjing. Demikian COTW News kali ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Penguasa yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya. Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Mari angkat hatimu. Terima kasih Tuhan. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Tuhan baik.
kasih Hanya karena setianya. kebaikanmu selamanya. Ya, Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. lebih dahsyat lagi katakan. Sebab Tuhan baik. Yes. Kasih Mari angkat tanganmu. Sebab Tuhan sama-sama nyatakan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Amin. Biarlah kesempatan pagi hari ini, tanggal 1 Januari 2023 Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan kesehatan untuk setiap kami. Kami boleh memuji Engkau, meninggikan namamu Raja di atas segala raja. Pakai setiap kami Tuhan pagi hari ini, dan biarlah Engkau bertahta di setiap kami. Di tengah-tengah umatmu Engkau hadir secara langsung Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah yang diberkati ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita mau suarakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Woo. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Woo. Mari bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Dengan Gambus dan kecapi, mari kita
kita sembah adalah Tuhan yang tidak tertandingi. Amin. Dia penguasa langit, Amin. Dia penguasa bumi, Yes. Dia penguasa jagat raya. Ah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Lebih dahsyat lagi.
duduk jemaat Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau adalah penguasa yang selalu menyertai kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. hadir-Mu Di bangkit berdiri. Kita katakan anugerah-Mu. Yes. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Saat kami ada di tahun 2023. Haleluya. Kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Yesus Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku.
bagi setiap kami. Yes, amin Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Kami percaya kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari setiap kami Tuhan. Engkau adalah penguasa yang akan selalu menyertai kami di sepanjang tahun ini. Engkau adalah penguasa yang akan selalu memberkati kami di sepanjang tahun ini. Amin. Terima Kami kasih mengimani Yesus. Tuhan akan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Firman-Mu akan diberitakan bagi kami pagi Terima ini. kasih Yesus. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu untuk firman Tuhan diberitakan. Kami Terima siap kasih Yesus. terima firman-Mu dengan iman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Apakah benar anugerah Tuhan cukup bagi kita? Ya, cukup sih Pak, tapi tambah ya. Seringkali kan kita mulai berkata, saya butuh ini, saya butuh itu. Tetapi nggak ada yang kebetulan. Kalau di ibadah pertama, rasanya tim pemuji mengajak kita mendeklarasikan, anugerah-Mu cukup bagiku. 2023 ada banyak hal. Dunia bisa berkata ini resesi. Dunia bisa berkata ini susah. Tapi kalau kita deklarasikan, kalau saudara perhatikan tadi di lagu pertama sebelum mulai ibadah, lagu pertama ya. Ketika kita memperkatakan firman, Tuhan yang akan menggerakkan pelaksana firman, mewujudkan firman yang kita perkatakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi fakta dan kenyataan, berapa banyak kali kita ngomong begini, apa untungnya sih firman Allah? Ingat, fakta dan firman itu lebih real, lebih nyata firman daripada fakta. Bangku yang saudara duduki, gedung gereja ini, bahkan seluruh dunia satu kali akan lenyap. Benar? Iya. Tapi firman yang tinggal tetap. Firman itu yang kekal. Berarti, mana yang lebih nyata? Mana yang lebih real? Fakta atau firman? Berapa banyak kali orang berkata gini, kalau saya belum melihat buktinya, kalau saya belum melihat fakta, saya nggak percaya firman. Padahal firman itu lebih real, lebih kekal daripada fakta. Nggak usah jauh-jauh. Kalau saudara bekerja di perusahaan, punya inventaris, motor, mobil, semua barang. Begitu habis dibeli, selalu ada nilai penyusutan. Benar tidak? Itu pasti ada. Itu di dalam dunia. Semua di dalam dunia ada nilai penyusutan. Karena semuanya pasti akan lenyap. Tapi hanya firman yang tinggal tetap. Dan kabar baiknya, ketika kita menjadi pribadi yang menyimpan firman. Dan firman melingkupi kita. Kita pun dipelihara oleh firman itu. Itu sebabnya di tahun baru ini, 2023, saya bersyukur kalau Bapak Ibu, ya saya nggak tahu saudara sampai malam, tadi malam sampai jam berapa. Jujur, jam 10 saya sudah tepar. Saya sudah tertidur ya. Jam 10 malam saya sudah tertidur, mungkin kebanyakan makan juga. Ya, kebanyakan makan. Karena istri saya membuat menu spesial buat seisi pastori. Spaghetti ala Henny Poyo. Ya. Masih ada kue nastar yang belum saya cicipi. Ya. Tapi itu untuk khusus kalangan sendiri. Tidak dijual. Tapi kalau saudara mau jual, saudara mau beli, hubungi Sekar. Oke, ini bukan di endorse. Oke, kita kembali lagi.
Selamat tahun baru buat setiap kita. Tapi saya bersyukur kalau hari ini kita dengarkan firman. Firman itu akan memelihara hidup kita. Baik, kita akan masuk kepada satu tema, ada penguasa yang menyertai kita. 2023 kita tidak berjalan sendiri, ada penguasa yang menyertai kita. Saya bersyukur, saya mengapresiasi, kami tidak pernah menyangka kalau kemarin memang dari 2 hari yang lalu tiba-tiba kami ditelepon forum komunikasi pimpinan daerah mau hadir untuk memberikan ucapan. Kita bersyukur ada penguasa daerah yang mau hadir. Tetapi ada kabar baik. Kita punya penguasa yang lebih luar biasa yang mau menyertai kita di 2023. Berapa banyak kali kita mulai berpikir penguasa itu sama seperti penguasa di dunia. Kalau disertai oleh penguasa jagat raya, hidup itu menangan, gak pernah hadapi susah. Kita masih menghadapi fakta, tapi kabar baiknya penguasa yang menyertai kita adalah penguasa yang berbeda. Amin, penguasa yang berbeda. Baik, kita masih melanjutkan. Kemarin kita kita belajar dari Injil Yohanes 6. Saya masih teruskan kita masih membahas tentang Injil Yohanes 6 ini. Walaupun mungkin sedikit berbeda. Tapi kita lihat dulu ayat tema. Ayat tema di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-27. Yesaya 40 ayat yang ke-27. Karena berapa banyak kali ketika kita menghadapi fakta, kita punya argumen seperti ini. Kita punya keluhan seperti ini. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mungkin berapa banyak kali kita mulai mengeluh, Tuhan saya sudah rajin ke gereja, bahkan tadi malam saya sudah beribadah. Tuhan adalah penguasa atas ruang dan waktu. Tapi kenapa hidupku seperti tersembunyi? Hak apa yang saya mau harusnya terima kok sepertinya tidak diperhatikan Tuhan. Tapi ingat, kita punya Allah yang menyertai kita dan dia adalah penguasa yang berbeda. Coba kita awali kembali lagi kepada Injil Yohanes 6. Saya senang sekali kalau saudara lihat peristiwa Yesus membagi 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Itu ditulis oleh 4 Injil. Matius menuliskannya, Markus menuliskannya, Lukas dan Yohanes, Injil Yohanes. Jadi 4 Injil menuliskannya. Dan saya mau beritahukan, kalau itu dituliskan di keempat Injil, berarti itu penting. Itu bukan hanya sekedar cerita sekolah minggu, itu perkara yang penting. Tapi menariknya di Injil Yohanes, ada banyak hal yang berbeda. Bahkan Injil Yohanes satu-satunya yang menuliskan peristiwa itu berkenaan dengan Paskah. Coba kita awali dengan Yohanes 6 ayat 4. Perhatikan, Injil Yohanes, Rasul Yohanes menuliskan tentang waktunya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kenapa Yohanes menuliskan tentang Paskah? Kalau sudah ingat, sejak dari pasal 1 Injil Yohanes, Yohanes terfokus kepada anak domba Paskah. Yohanes 1 ayat 29, Rasul Yohanes menuliskan pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sejak dari pasal 1. Yohanes 1 ayat 29. Dan kabar baiknya, inilah yang menjadi fokus dari Rasul Yohanes. Saya hanya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menghadapi 2023. Tapi apa yang jadi fokus kita?
Berapa banyak kali fokus kita hanya tetap kepada fakta. Tapi bukankah anak domba Paskah kita, 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, anak domba Paskah kita sudah mati tersembelih. Anak domba Paskah kita. Siapa anak domba Paskah kita? Yesus. Biarlah ini yang menjadi fokus kita. Dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Fokuslah kepada Yesus, anak domba Paskah kita. Sama seperti Rasul Yohanes. Matius menuliskan cerita 5 roti dan 2 ekor ikan. Yohanes Markus juga menuliskan cerita tentang 5 roti dan 2 ekor ikan. Tabib Lukas juga menuliskan, tapi semuanya menuliskan ya menurut pandangan mereka masing-masing. Tetapi Rasul Yohanes ketika dia menuliskan atas ilham Roh Kudus, dia bisa melihat ini penguasa yang berbeda. Dan kabar baiknya, kita teruskan sekarang. Kalau saudara perhatikan, di 3 Injil itu hanya disebutkan murid-murid waktu ditanya sama Yesus, adakah kamu punya makanan? Kemudian di situ dikatakan mereka berkata, kami punya 5 roti dan 2 ekor ikan. 3 Injil menuliskannya kami. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes, coba kita teruskan. Ayat yang ke-7 dulu, ayat yang ke-7. Jawab Filipus. Saudara lihat ada nama Filipus ditulis. Perhatikan ayat yang ke-8, langsung ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Minimal sudah ada 2 orang. Ada Filipus, ada Andreas. Ayat 9. Ayat 9. Di sini ada seorang anak kecil. Sudah bisa melihat. Injil Yohanes menuliskan lebih personal. Ada Filipus, ada Andreas, ada anak kecil. Karena kalau di ketiga Injil, bahkan anak kecil pun tidak disebutkan. Murid-murid hanya berkata, kami punya. Bukan anak itu. Sebetulnya apa pesannya? Penguasa yang menyertai kita adalah penguasa yang kenal engkau secara pribadi. Wow. Penguasa yang menyertai kita, dia tahu kondisimu. Mungkin kondisimu seperti Filipus. Semua dilihat berdasarkan fakta. Mungkin kondisimu seperti Andreas, dia punya iman memang. Dia berkata di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Andreas bisa melihat potensi anak kecil. Tapi kembali lagi potensi imannya rupanya dikalahkan oleh fakta. Tapi apa gunanya untuk orang sebanyak ini? Tapi Injil Yohanes satu-satunya yang bisa melihat ada satu pribadi anak kecil yang berani serahkan semua bekalnya. Bayangkan semua bekalnya. Di sini ada anak yang kalau yang barusan lewat itu adalah Noel. Yang sekarang ada di Tangerang. Ya. Kalau ibaratnya kalau Noel itu kemudian saya minta, Noel berapa uang sakumu kasih Om Andre sini. Dia mungkin mikir juga, wah ini sangu dari Eyang sama Uti. Uang dari Eyang sama Uti masa aku. Tapi saudara lihat seorang anak kecil yang serahkan semuanya. Dan itu ditulis oleh Injil Yohanes.
Pak, Injil Yohanes kan ditulis oleh Rasul Yohanes. Tapi kembali lagi, setiap firman Allah diilhamkan dari Roh Kudus. Berarti Allah kenal setiap pribadi. Penguasa yang menyertai kita bukan hanya sekedar tahu jemaat COTW. Engkau hanya disebut jemaat COTW. Kabar baiknya, Tuhan tahu kita bagian dari jemaat COTW. Tapi Tuhan tahu juga setiap pribadi. Tuhan kenal nama demi nama. Tuhan tahu kondisi kita. Itu penguasa yang menyertai kita. Dan yang kedua, penguasa yang menyertai kita. Coba mundur kepada Injil Yohanes 6. 6 ayat 6. Perhatikan ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk menguji, untuk mencobai Filipus. Sebab penguasa yang menyertai kita tahu apa yang hendak ia lakukan. Ini kabar baiknya. Penguasa yang menyertai kita bukan hanya sekedar menyertai kita. Kemudian waktu kita menghadapi masalah, kemudian dia berpikir, waduh ciloko. Aku kayak orang go duit. Aduh celaka. Saya pas lagi enggak. Kan seringkali kan ada di antara kita. Mungkin seringkali saudara lagi pergi bersantai. Kemudian tiba-tiba ada orang yang datang. Tolong saya pinjam uang. Kemudian kita berkata, aduh maaf saya kok enggak bawa dompet. Benar kan? Seringkali kan kita seperti itu. Tapi kabar baiknya penguasa yang menyertai kita tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu setiap engkau, setiap kita secara pribadi. Tapi dia tahu juga apa yang dia hendak kerjakan. Mungkin kita mulai berpikir, tapi kok belum terjadi. Tapi jawaban doa kok belum terjadi atas hidup saya. Percayalah, penguasa yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian tahu apa yang harus dia kerjakan untuk engkau secara pribadi. Dia bukan hanya sekedar satu figur, satu profil yang jauh dari kita. Tapi dia begitu dekat, dia sedekat udara. Saudara ingat sebuah lagu lama kan? Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Amin. Dia sepasti udara segar. Dia tahu kita secara pribadi dan ketika kita mau mempercayai dia mau masuk dalam hidup kita, dia mau katakan ini, aku tahu apa yang penting. Bapak Ibu, beberapa hari lalu saya ketemu dengan satu keluarga dan mereka menceritakan, dia berkata, Pak Andre terima kasih. Apa yang saya gumulkan 3 bulan lalu mereka sudah terima jawabannya. Pergumulan doa mereka. Walaupun mereka mulai berpikir, waduh saya bakal kehilangan segala-galanya. Saya bakal kehilangan ada harta. Saya juga bakal yang terutama saya kehilangan anak. Kehilangan anak. Tapi kembali lagi mereka hanya katakan, gak tahu gimana Tuhan berkati. Tapi yang menarik begini, mereka hanya katakan ini, waktu mereka sedang menghadapi masalah, mereka sebetulnya kepengen menjual rumah. Tapi ketika rumah itu ditawarkan, nggak ada satu yang mau beli. Ada yang mau barter sama mereka, tapi mereka malah harus menambah 750 juta. Mau jual rumah kok malah harus keluar duit 750 juta. Dia pikir gini, saya lagi butuh uang, malah sekarang kok. Ya itulah dalam dunia. Tapi singkat cerita mengatakan,
Ketika mereka kemarin mengatakan, ketika rasanya rumah gak terjual. Tapi rupanya ketika Tuhan jawab doa mereka, justru rumah itulah yang menjadi salah satu yang dibutuhkan ketika doa itu terjawab. Ingat, waktu doamu tidak terjawab, Tuhan yang tahu yang terbaik di depan. Yang sekarang kita belum mengerti. Waktu keinginanmu belum tercapai, ingat Tuhan sudah atur yang terbaik di depan. Yang sekarang kita belum lihat. Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya. Itulah penguasa yang menyertai kita. Pertama, dia penguasa yang kenal kita secara pribadi. Kedua, dia tahu apa yang hendak dilakukan terbaik buat kita. Sekarang kita lihat yang ketiga. Apa yang dia kerjakan. Kemarin sempat saya singgung. Coba kita lihat ayat 11. Ayat 11. Injil Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Perhatikan, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Saudara lihat kuantitasnya, jumlahnya, seadanya, secukupnya. Tidak. Penguasa yang menyertai kita ketika dia kerjakan, maka firman Allah mengatakan sebanyak yang mereka kehendaki. As much as they wanted. Sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak kapasitas masing-masing. Kenapa saya berkata sebanyak kapasitas kita masing-masing? Kalau saudara lihat, ya nggak usah jauh-jauh. Oke, coba Indri sama Revi boleh maju ke depan. Baik, Indri di sini, Revi di sini. Jangan bilang saya kayak Yesus, dua penjahat. Tapi menurut saudara, ketika tadi malam makan pasta, makan spaghetti, porsi saya sama porsi mereka sama enggak? Menurut saudara, porsi saya sama porsi mereka sama enggak? Ebi bisa maju ke depan, Ebi? Atau Debbie? Oh enggak mau. Harel deh. Harel, ya. Oke. Enggak, saya hanya mau kasih contoh. Sekarang di sini. Saudara bisa melihat dari postur tubuh kami. Ya. Kalau kita bicara tentang Yesus membagi-bagikan roti, as much as they wanted, sebanyak yang mereka inginkan. Porsi roti buat Indri, porsi roti buat Harel, porsi roti buat saya. Kok Indri? Revi. Indri yang di sini. Porsi roti buat Indri, buat saya, buat Harel, buat Revi. Pasti beda, bener kan? Tingkat kekenyangannya beda. Tapi kabar baiknya ketika Yesus mengucap syukur, dia bagi-bagikan. Dan ketika roti itu di tangan, sebanyak yang mereka butuhkan. Amin. Itulah penguasa yang menyertai kita. Itulah keadilan Allah. Karena berapa banyak kali kita mulai berpikir, yang namanya adil ya satu potong, semua satu potong. Satu potong kalau roti unyil buat Revi dan Indri, itu cuma jadi tai gigi, saudara. Jadi jigong. Tapi kalau roti unyil mungkin buat Harel udah cukup buat makan pagi. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Kalian terima berkat sebanyak yang kalian kehendaki.
Jemaat Tuhan, terima berkat sebanyak yang kita kehendaki. Bagi Dia kita beri kemuliaan. Haleluya. Itulah penguasa yang menyertai kita. Pak, Bapak berarti mengajarkan keserakahan. Ingat, ketika engkau dipimpin oleh Tuhanmu, nanti kita akan lihat. Engkau tidak akan menjadi orang yang serakah. Engkau memang membutuhkan, tetapi sebanyak yang engkau butuhkan, itu yang menjadi bagianmu. Kenapa? Karena di sini, di bagian awal, di situ dikatakan Yesus mengucap syukur. Bahkan ayat ini diulang 2 kali. Peristiwanya sesudah Yesus berjalan di atas air. Coba kita lihat ayat 23-nya. Ayat 23. Ayat 23 juga menuliskan hampir sama. Firman Allah mengatakan ini. Ayat 23 peristiwanya berbeda. Jadi sesudah Yesus membagikan roti, Yesus sempat menyeberang danau, dan sesudah itu kembali. Dan ketika kembali ditulis di ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat tempat mereka makan roti yang tadi. Sesudah, perhatikan, Tuhan mengucap syukur atas roti itu. Bayangkan, ada Tuhan yang mengucap syukur. Loh, Tuhan mengucap syukur kepada siapa? Bukan masalah Tuhan mengucap syukur kepada siapa. Tapi inilah pemimpin, penguasa yang menyertai kita. Bukan masalah dia mengucap syukur kepada siapa. Tapi sebetulnya dia sedang tunjukkan kepada kita bagaimana menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan mengucap syukur. Apa yang di tangan? Mengucap syukur. Dia bukan pemimpin yang hanya, kamu tuh belajar mengucap syukur ya, belajar mengucap syukur. Jangan mengeluh, ojo sambat wae. Tuhan kita, kabar baiknya di perjanjian baru, Yesus kita bukan Yesus yang selalu menuntut engkau. Dia kerjakan dari dirinya dan dia beri keteladanan kepada kita. Dia impartasikan keteladanan kepada kita. Dimulai dari dirinya, dia mengucap syukur. Tuhan yang mengucap syukur. Bayangkan, penguasa yang menyertai kita adalah penguasa yang memberikan keteladanan dan kita ikuti langkahnya. Ketika Tuhan tahu mengucap syukur, saya pastikan kita tidak akan menjadi orang yang tamak, bukan orang yang serakah. Tuhan berkati kita sebanyak yang kita kehendaki, tetapi di dalam kepemimpinan penguasa yang menyertai kita, maka hati kita selalu penuh ucapan syukur. Kalau toh kita diberkati, terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur buat kesehatan. Saya mengucap syukur masih diberikan kesempatan di 2023. Saya mengucap syukur buat istri saya. Saya mengucap syukur buat suami saya. Amin, suami istri. Coba yang masih punya, yang lihat. Atau pasangan atau keluarga. Coba lihat orang pasanganmu dan katakan, aku mengucap syukur buat keberadaanmu. Ayo dong, ditepuk dia. Yang sedikit harmonis gitu loh. Mungkin itu anakmu, aku mengucap syukur. Nah, aku mengucap syukur juga buat istri saya. Gak ada duanya. Gak ada duanya. Walaupun kadang-kala saya bisa jengkel-jengkelan sama dia. Loh bener. Saudara, baju ini sebetulnya gara-gara jewerannya dia. Tadinya saya mau lebih praktis lagi. Dia bilang, ini perjamuan kudus. Kamu harus lebih formal. Oke. Saya mengucap syukur. Ada penjaga gawang, kiper, lebih dari Emilio Martinez. Begitu saya ngomong Emilio Martinez, yang ketawa pasti pendukung Argentina. Yang gak ketawa mungkin pendukung Perancis.
menangis pulang dari jalan lain. Oke, kita kembali lagi. Mengucap syukur. Penguasa yang menyertai kita pertama, penguasa yang kenal kita secara pribadi. Penguasa yang menyertai kita, penguasa yang tahu apa yang dia akan perbuat terbaik buat kita. Penguasa yang menyertai kita, bukan penguasa yang menyuruh kita, tapi penguasa yang berjalan lebih dulu, memberikan keteladanan dan memimpin hidup kita. Dan terbaik, yang terbaik terakhir. Wow, penguasa yang menyertai kita. Kalau kembali lagi sekarang ayat 14 dan 15. Ada sesuatu yang luar biasa. Ayat 14 dan 15. Injil Yohanes 14 dan 15 mengatakan gini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Wah, orang senang dengan keberadaan Yesus. Mereka mau menjadikan Yesus jadi raja. Perhatikan ayat 15-nya. Ayat 15-nya. Karena Yesus tahu bahwa mereka orang banyak hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan Yesus jadi raja di bumi. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Karena Yesus tahu dia datang ke dalam dunia untuk bukan menjadi raja di bumi. Dia tahu dia datang ke dunia untuk mati. Sebab tanpa kematiannya, maka kita nggak ada harapan. Itu sebabnya ketika rasanya dipuji oleh banyak orang, disobio-sobio, disanjung oleh banyak orang, dia melarikan diri ke gunung. Dia nggak mau tanggapi kehendak orang banyak yang mau menjadikan Yesus sebagai raja. Raja di bumi. Karena dia tahu kehadirannya di muka bumi untuk mati. Kalau saudara yang mencatat, catat saja. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Supaya kita yang berdosa dibenarkan. Saudara lihat ada pertukaran ilahi. Yesus tidak mungkin berdosa, tapi dijadikan berdosa. Manusia tidak mungkin sempurna, kudus seperti Allah. Tapi lewat korban Yesus, yang percaya kepada Yesus, manusia dibenarkan dan dikuduskan seperti Allah. Itu sebabnya bagi orang yang percaya Yesus, kita punya kepastian masuk sorga. Kenapa? Kita yang berdosa dibenarkan, dikuduskan karena korban Yesus. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Yesus yang kaya, pencipta langit bumi, pencipta cakrawala, pencipta jagat raya. Dia dijadikan miskin. Dia terlahir miskin. Dia mati sebagai orang miskin, sebagai orang yang hina. Supaya dia di dalam dia, kita yang miskin, Tuhan mau buat kita jadi kaya. Tuhan mau buat kita berkelimpahan di dalam dia. Dan kalau bicara tentang kelimpahan, ingat bukan hanya semata tentang duit. Kelimpahan kasih karunia, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan hikmat, kelimpahan anugerah Tuhan, kelimpahan sukacita, kelimpahan kekuatan, kelimpahan kekuasaan di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, Matius 27 ayat 46. Ketika Yesus tergantung di kayu salib. Selama ini kalau dia berdoa, dia selalu berkata Bapa. Dia nggak pernah menyebut Allah itu Bapa. Bapa itu Allah, nggak. Tapi satu kali ketika Yesus tergantung di kayu salib. Karena waktu itu Bapa memalingkan wajahnya. Dan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?
Yesus ditinggalkan oleh Bapanya yang di sorga. Karena suratan, kalau saya tidak salah di dalam Habakuk, mata Tuhan terlalu suci untuk melihat ketidakkudusan. Dan semua ketidakkudusan manusia ditanggung Yesus, diserap Yesus di kayu salib. Sehingga dia mulai berkata, saya tergantung sendirian. Semua orang menolak saya, bahkan termasuk Allah menolak dia. Sehingga dia berkata, kenapa engkau tinggalkan aku? Tapi kabar baiknya, bagi kita yang percaya Yesus, kita terima sebaliknya. Coba lihat Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, waktu kita masuki 2023, kita baca sama-sama ya. 2, 3, mulai. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Itulah penguasa yang menyertai kita. Wow. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah ajaib. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Di ibadah yang pertama ini, ingat, penguasa yang menyertai engkau adalah penguasa yang kenal engkau secara pribadi. Penguasa yang menyertai engkau adalah penguasa yang tahu apa yang dia akan perbuat yang terbaik untuk engkau. Penguasa yang menyertai engkau adalah penguasa yang memimpin, memberi keteladanan. Tapi kabar baiknya, penguasa yang menyertai engkau mungkin kayaknya keempat. Maaf, tradisi
Chinese, Cina selalu berkata 4 itu si mati. Dan benar, penguasa yang menyertai kita adalah penguasa yang mau mati. Supaya engkau dibenarkan. Supaya engkau berkelimpahan. Supaya engkau sekali-kali tidak ditinggalkan oleh Allah. Itulah penguasa yang menyertai kita. Maukah kita responi dia dan katakan, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari jemaat saja. Naikkan pujian ini. Terima kasih. Berdaulat atas kami. Hidupku ku sekali lagi, Engkaulah Allah dan Tuhan. Engkaulah Tuhan. Amin, amin. Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita mulai berdoa. Haleluya, haleluya. Kau adalah Allah yang menyertai kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau berdaulat, Engkau yang berdaulat. Sepanjang 2023, Engkau yang berdaulat. Mulai dari Januari ini sampai Desember, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengenal kami. Engkau tahu apa yang Engkau akan perbuat bagi kami. Tetapi kami bersyukur Engkau adalah Allah yang memimpin kami, memberikan keteladanan, dan kami mau ikuti langkah-langkah-Mu. Tapi kami bersyukur Engkau adalah Allah yang rela mati, supaya lewat kematian-Mu Tuhan, kami boleh terima semua yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, di awal tahun ini, kami akan peringati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami. Saya persilakan saudara boleh persiapkan perjamuan suci yang sudah dibagikan. Saya mau bertanya, adakah di antara saudara yang mungkin kelewatan belum mengambil? Saudara bisa angkat tangan supaya dilayani oleh usher di bagian bawah terlebih dahulu. Adakah yang belum dapat? Ya, di bagian atas, di bagian atas. Sekarang saya mau tanya buat saudara yang di atas, adakah yang belum dapat? Saudara bisa angkat tangan. Saudara mengikuti lewat streaming, saudara gunakan apa saja. Kita peringati tubuh dan darahnya. Tanyakan sebuah pujian. Salibnya, salibnya teramah mulia, dosaku disucikan.
salibmu, air hidup dan darahmu, sucikan hatiku. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari roti kita angkat bersama-sama. Kita dengarkan pembacaan. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita itu adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari cawan anggur kita angkat bersama-sama. Dan kita dengarkan pembacaan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di tangan kita ini adalah darah perjanjian, darah penebusan yang melayakkan kita untuk terima pembenaran dan pengudusan. Melayakkan kita terima kelimpahan, melayakkan kita terima penyertaan Allah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita lanjutkan acara kita. 9 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal misterius di RSCM. Angka kematian akibat gagal ginjal akut mencapai 63%. Halo Pung, Shalom. Puji Tuhan, kabar Kisya baik Pung. Ya nih Pung, lagi nonton berita. Dunia ini semakin lama kok semakin menakutkan ya Pung ya. Ini ada berita obat sirup yang buat gagal ginjal. Mana kemarin ada virus zombie. Belum lagi virus corona belum mulai reda. Aduh, besok anak Kisya di mana ya Pung ya? Halo Mas Doni. Pak Joeni dari mana?
biasa Mas Doni, saya cari nafkah. Kenapa Mas Doni mukanya suram? Kepikiran aja. Semua orang ngomongin resesi. Jadi saya juga ikut kepikiran, Pak. Resesi? Saya nggak tahu resesi. Kok nggak ada pemasukan ya? Aku harus gimana Tuhan? Aku diberkati, aku diberkahi, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku. Tuhan dengan judul Jangan Takut. Memang mudah untuk berkata jangan takut. Beberapa hari ini firmannya ngomongin jangan takut terus. Gimana kamu lagi takut? Enggak sih, kamu? Enggak kok, berarti buat yang lain, bukan buat kita. Sudah menjadi orang percaya sejak anak-anak kecil, sejak sekolah minggu. Tetapi kadangkala ketakutan melanda hidup kita. Ketakutan bukan yang sudah terjadi, tetapi ketakutan yang belum terjadi. Kita bisa melihat hari-hari depan. Ya, kamu lihat kamuku di mana enggak? Enggak yang, aku cuma lihat pas kamu pakai tadi. Enggak ada ya, tadi itu juga di meja rias enggak ada. Udah dulu ya, nanti aku telepon kamu lagi. Baik, Pung. Opung sehat-sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Mah, kita ganti lainnya aja ya. Ya, ganti aja, Pak. Pak, udah baca rema hari ini belum? Dari Pak Gembala? Iya. Coba deh kamu lihat sendiri. Ini temanya. Ya gimana nih, dan tadi kok nggak ketemu-temu ya? Yang firman Tuhan jangan takut itu sepertinya buat kita deh. Kita doa dulu yuk. Kalau memang jatah kita, kalaunya pasti ketemu. Kalau nggak ketemu? Ya kita dapat berkat buat diri lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna. Padahal suaranya nggak karuan, tapi nyanyinya mengingatkan aku, anugerah-Mu sempurna Tuhan, aku pasti tidak kekurangan, aku percaya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saat percaya dan mentaati firman-Nya, kita sedang jadikan Dia Tuhan dan pemimpin hidup kita. Dia pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Ajaib ya Tuhan kita. Semua keresahan kita, semua ada jawabannya. Ya puji Tuhan ya Pak, dunia ini nggak pasti. Kita percaya pasti-pasti aja ya Pak. Mas Doni, saya nggak tahu
apa resesi itu, yang saya tahu Tuhan pasti tolong kita. Mas Doni tahu lagu Glory Glory Haleluya? Iya, saya tahu. Saya suka sekali lagu itu. Kenapa, Pak? Seperti diiringi saat berperang. Tapi saya yakin Tuhan pasti beri kemenangan. Lagunya powerful ya, Pak? Apa itu? Jos sekali, Pak. Betul, lagunya bagus sekali. Ya, nggak jadi beli kalung baru. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujihu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujihu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkitkan diri. Kita suarakan, kita nyanyikan. Glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Hallelujah, pujimu. Hallelujah, pujimu. Mari kita sambut tahun 2023. Year of Hasson. Haleluya. 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 2023 memang penuh ketidakpastian. Tapi kenapa kita ambil Year of Hasson? Hasson adalah visi. Hasson adalah pewahyuan. Kabar baiknya, Tuhan tidak pernah beri ketidakpastian kepada kita. Lewat firman-Nya, Dia memberikan pewahyuan. Kalau sebentar, bukan jadi kebiasaan, bukan jadi mantra. Waktu saudara terima setiap ayat-ayat, ayat tahunan, biarlah itu menjadi pewahyuan bagi setiap kita. Berdirilah di atas kebenaran firman Allah. Dan kabar baiknya, Tuhan yang menuntun kita adalah Tuhan yang tahu apa yang Dia akan perbuat bagi setiap kita. Sebentar saudara akan dipandu untuk mengambil ayat-ayat ini. Saudara bisa ambil buat diri saudara. Saudara bisa ambil juga buat mungkin keluarga yang lain. Kami persilahkan. Tapi lebih daripada itu, imani firman Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan akhiri kebaktian kita.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan, hari depan kami adalah hari depan yang penuh ketidakpastian. Tapi kami mau terima kepastian. Kami mau terima firman-Mu. Bukan jadi pengetahuan, bukan hanya sekedar kami tahu. Tapi ketika kami terima firman, firman itulah yang membangkitkan iman. Firman itulah yang membangkitkan pengharapan. Firman itulah yang mencelekkan mata kami. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang mengenal kami secara pribadi, ada Tuhan yang tahu apa yang harus Engkau perbuat yang terbaik bagi kami. Tetapi ada Tuhan yang memimpin kami, memberikan keteladanan. Tapi kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang mau mati untuk menebus kami. Tetapi kami bersyukur Engkau juga adalah Allah yang bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke sorga, Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu, dan satu kali Engkau akan jemput kami kembali. Terima kasih, hidup kami adalah hidup untuk menggenapi firman-Mu. Tahun ini adalah tahun di mana kami terima pewahyuan dari Engkau, dan kami terima hidup kami menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap ayat yang nanti akan kami terima menjadi ayat tahunan. Engkau berbicara secara khusus bagi kami. Kami konsumsi dengan iman. Dan itu menjadi kekuatan. Itu menjadi terang dan akal budi. Menjadi roh keperkasaan dan roh hikmat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami yakin penyertaan Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Mulai dari hari pertama di Januari sampai hari terakhir nanti di Desember, kami tahu Tuhan menyertai kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami terima semua berkat itu dalam nama Yesus. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang menjadi roh hikmat dan roh keperkasaan. Memimpin engkau dari satu pengalaman iman kepada pengalaman iman yang lain. Dari satu kebenaran engkau dibawa pada segala kebenaran. Dari satu kemuliaan engkau akan diangkat pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi engkau, keluarga serta orang di balik bayangmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan dari roh jahat ataupun dari pelecehan-pelecehan. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan mengurapi hidupmu. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya akan pandu Bapak Ibu Saudara untuk mengambil ayat tahunan yang ada di depan ini.
Untuk kursi bagian sebelah sini, deretan sini akan mengambil di tempatnya Bu Susan dan juga Pak Petrus. Kursi yang ada di deretan sini akan mengambil di tempat Megi dan juga Pinkan. Nanti Bapak Ibu Saudara akan dipandu oleh Asyur juga untuk maju ke depan. Untuk balkon sebelah kanan saya ini boleh mengambil di tempat Bapak Febri dan Ibu Vivi. Nanti keluarnya lewat WC perempuan ini. Nanti akan dipandu oleh Asyur dan juga SD. Untuk balkon sebelah kiri saya mengambil di tempatnya Bapak Rawuh dan juga Ibu Yanti yang ada di pojok sana. Lalu keluar melalui pintu samping mimbar ya. Oke, begitu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ulangi. Untuk kursi sebelah sini mengambil di tempat Bapak Petrus dan Ibu Susan, boleh keluar lewat sebelah sini. Kursi yang bagian sini ambil di tempat Megi dan juga Pinkan, keluarnya juga lewat sebelah sini ya. Yang keluar lewat WC hanya di yang balkon kanan saya ini, yang ambil di tempat Bapak Febri dan Ibu Vivi. Kemudian balkon kiri saya ambil di tempat Bapak Rawuh dan Ibu Yanti di pojok sebelah sana. Demikian informasi dari saya. Mari silakan Asyar mulai menunjuk jemaat untuk mengambil ayat tahunan. Selamat tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.
tekan matiku. Yo Gusti Yesus juru wilujengku. Untuk kursi yang ada di sebelah sini, nanti bisa keluar melalui pintu samping WC ya, supaya tidak berdesak-desakan di sana. Boleh keluar lewat pintu samping WC sebelah sini. Khusus untuk kursi sebelah sini, boleh keluar melalui pintu samping WC ya.
Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wengi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku dunya selanjutnya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng saben dina kula Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku dunya selanjutnya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng saben dina kula Gandul Gusti. Saben dina kula Gandul Gusti. Saben dina kula Gandul Sopo.